Di balik kisah-kisah yang terlihat biasa, ternyata menyimpan rahasia yang tak pernah kita bayangkan. Setiap tempat, setiap orang, bahkan setiap peristiwa, menyimpan sisi gelapnya sendiri. Entah itu legenda lama yang terlupakan, atau kejadian nyata yang menggetarkan jiwa, channel ini hadir untuk mengajak kamu menyelami kisah-kisah misterius, dari yang tersembunyi di pelosok negeri, hingga kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri. Jadi siapkan dirimu, karena apa yang akan kamu dengar malam ini bisa saja mengubah cara pandangmu terhadap dunia di sekitarmu. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah perjalanan, menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh hal-hal yang tak kasat mata. Selamat datang di channel ini, di mana suara misteri akhirnya terdengar. Di utara Pulau Sumatera, terbentang sebuah danau raksasa, tenang di permukaan. Namun di kedalamannya, menyimpan cerita-cerita yang tak pernah terungkap seluruhnya. Cerita tentang letusan yang sangat dahsyat, tentang kutukan leluhur, tentang roh-roh penjaga alam yang tak kasat mata. Inilah Danau Toba, dan inilah misteri yang menyelimutinya selama ribuan tahun. Pada pandangan pertama, Danau Toba tampak menenangkan. Airnya tenang, angin yang menyapu permukaan danau begitu sejuk, dan bukit-bukit hijau yang mengelilinginya tampak seperti pelindung alam yang lembut. Tapi siapa sangka, di balik keindahan itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bukan sekadar legenda, tapi warisan lisan yang tak boleh diabaikan. Konon, Danau Toba adalah hasil dari kutukan seorang wanita gaib. Ia bukan wanita biasa. Ia berasal dari dunia lain, dari alam gaib yang tak dapat dijangkau manusia. Ia pernah hidup sebagai ikan emas yang kemudian berubah menjadi manusia dan jatuh cinta pada seorang pria bernama Toba. Cinta mereka sederhana, tapi syaratnya berat. Si lelaki tidak boleh pernah membocorkan asal-usul istrinya kepada siapapun, termasuk anak mereka. Namun, seperti kisah-kisah kutukan pada umumnya, sumpah itu akhirnya dilanggar. Sang lelaki mengucap kata-kata terlarang, menyebut anaknya sebagai keturunan ikan. Maka akan ada bencana besar yang datang, Bang. Langit seketika berubah gelap, awan hitam menggulung, dan bumi pun bergetar. Air memancar keluar dari dalam tanah, menenggelamkan seluruh desa. Sang istri menghilang, sang anak tersisa di sebuah dataran tinggi yang kemudian menjadi Pulau Samosir. Bagi orang luar, kisah ini mungkin hanyalah dongeng, tapi masyarakat setempat hidup bersama kepercayaan ini. Mereka tidak hanya mengingat kisahnya, tapi juga menghormati keberadaannya. Bahkan hingga hari ini, masih banyak yang percaya bahwa roh sang putri ikan masih menjaga kedalaman danau. Ada waktu-waktu tertentu, terutama saat malam gelap tanpa bulan, ketika nelayan lokal enggan melaut ke tengah danau. Bukan karena takut badai, tapi karena mereka percaya penjaga danau sedang mengawasi. Beberapa nelayan mengaku mendengar suara perempuan menangis, kadang terdengar seperti merintih di balik kabut, kadang seperti nyanyian yang menggema dari dasar danau. Dan tak sedikit dari mereka yang melihat sosok perempuan berpakaian putih berjalan di atas air, menghilang begitu mendekat. Kisah-kisah mistis ini tak bisa dijelaskan secara logika, tapi terus hidup dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Beberapa peneliti dan pemburu kisah misteri pernah datang, mencoba menelusuri kedalaman danau. Tapi sebagian dari mereka tak pernah kembali. Ada pula penyelam profesional yang mencoba turun ke dasar danau dan mengaku merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Mereka merasakan tekanan yang bukan hanya berasal dari kedalaman air, tapi seperti dari jiwa-jiwa yang tertinggal di sana. Pulau Samosir sendiri pun menyimpan jejak mistis yang tak kalah mengerikan. Di beberapa titik terdapat kuburan kuno, batu-batu nisan tua yang tak bernama, dan menurut warga, tempat itu dijaga oleh roh-roh penjaga adat. Orang luar dilarang berbicara sembarangan di tempat-tempat itu. Apabila melanggar, konon akan mengalami mimpi buruk, kerasukan, atau bahkan mengalami kecelakaan misterius saat hendak pulang.
Ada pula cerita tentang jalan gaib di sekitar perbukitan danau. Beberapa wisatawan yang tersesat saat menyusuri hutan di sekitar Danau Toba mengaku berjalan dalam lingkaran tanpa henti. Mereka seperti tersedot ke dunia lain, hingga akhirnya ditemukan keesokan harinya dalam keadaan bingung dan linglung. Tapi bukan hanya pengunjung, bahkan warga lokal pun masih takut menyebutkan nama-nama tertentu di malam hari. Nama-nama roh penjaga danau, nama leluhur yang diyakini masih menjaga garis keturunan Batak, semua disimpan dalam diam, dalam doa, dan dalam upacara adat yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Di sisi lain, pemerintah dan dunia ilmiah menyatakan bahwa Danau Toba terbentuk akibat letusan supervolcano. Letusan yang begitu kuat sehingga mengubah wajah bumi. Namun, masyarakat adat punya pandangan yang lebih dalam. Letusan itu terjadi bukan karena alam semata, tapi karena keseimbangan yang dilanggar, karena janji yang dilupakan, karena kesombongan manusia yang tidak menjaga harmoni dengan alam dan makhluk tak kasat mata. Hari ini, Danau Toba menjadi destinasi wisata. Tapi para tetua adat selalu mengingatkan, jangan anggap danau ini tempat biasa. Ada aturan tak tertulis yang harus dijaga. Tidak boleh buang air sembarangan di danau. Tidak boleh mengganggu batu-batu keramat. Tidak boleh berkata kotor atau sombong saat berada di perairan. Sebab sekali saja kamu melanggar, Danau Toba akan menunjukkan sisi lainnya. Ada wisatawan yang pernah bercerita bahwa kameranya rusak hanya saat merekam area tertentu di danau, tapi kembali normal saat menjauh. Ada juga yang memotret dan mendapati sosok-sosok samar berdiri di kejauhan, padahal saat itu mereka merasa hanya berdua. Cerita seperti ini terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Mungkin Danau Toba memang bukan hanya danau. Ia adalah perwujudan dari kekuatan alam, kutukan, dan sejarah yang tak bisa dipisahkan. Sebuah tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib saling bersinggungan. Tempat di mana leluhur masih hidup dalam ingatan, dalam air yang mengalir, dan dalam kabut yang menyelimuti pegunungan. Maka jika suatu saat kamu mengunjungi Danau Toba, heninglah sejenak, dengarkan bisikan angin, amati gerak-riak airnya, karena bisa jadi ada yang sedang memperhatikanmu dari balik kabut. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap tempat sakral harus dihormati, dan bahwa setiap legenda mungkin bukan hanya cerita. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasakan kedamaian, pelajaran, atau keajaiban dari kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan menyelami lebih dalam lagi tempat-tempat penuh misteri di tanah air tercinta.